Gue pengen nanya dari sudut pandang kriminal itu gimana? Seorang istri, ya, suaminya pulang nih, mabok nih, habis mabok, marahin dong. Gue aja sama pacar gue kalau gue pulang mabok dimarahin, apalagi di istri gitu. Oh, pulangnya ke rumah, satu rumah? Oh enggak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun dan dimanapun kalian mendengarkan dan menyaksikan podcast ini. Dan kembali lagi bersama Hamburger Podcast by HRWG. Dan akhirnya bisa tepuk tangan lagi di sini setelah sebulan lebih. Gara-gara sibuk, ya biasalah namanya juga. Nggak tahu. Nah, kembali lagi bersama gue Jess, dan di pojok sana ada gue Daniel Awigra. Kali ini gue demen banget gara-gara memang Hamburger collab dengan ICGR. Wih, nggak tanggung-tanggung. Direktur eksekutifnya datang dan juga peneliti yang sangat bisa kita jadikan katakanlah masa depan ya. Bagaimana pembelaan dan advokasi HAM itu disupport sama data yang cukup kuat. Medina. Erasmus Napi Tupulu. Ayo, Pak. Kan saya kalau sama direktur kayak gitu deh. ICGR itu kan singkatannya ada soal criminal justice-nya. Benar. Kriminal lah. Ngomongin soal kriminal. Nah, hari ini satu kasus kriminal itu kan yang ngomongin di pengadilan-pengadilan gitu kan, Bang? Benar. Ya kan? Kriminal. Itu. Maksud gua yang lagi gua akhir-akhir ini yang lagi sering gua baca itu soal, gua pengen nanya dari sudut pandang kriminal itu gimana? Seorang istri, ya, suaminya pulang nih, mabok nih, habis mabok, marahin dong. Gua aja sama pacar gua kalau gua pulang mabok dimarahin, apalagi di istri gitu. Oh, pulangnya ke rumah, satu rumah? Oh enggak. Emang kenapa? Kenapa? Oh, Kenapa, Pak? Kita mau bertamu. Jadi harus lipat tangan gigil soalnya. Jadi gitu, dia pulang, ya mabok kan, si suami nih, istri ngeliat marah-marah wajar dong. Iya. Begitu dia marahin suaminya, marah kok wajar? Kan pulang mabok. Oh. Dia merasa tidak senang, dia mengekspresikan. Ekspresi tuh. Marah tuh, suaminya ngelaporin dia. Dia ngelaporin suaminya, dia ngomelin suaminya gara-gara mabok, dituntut 1 tahun penjara. Iya, sama jaksa. Ya. Itu gimana sih, Bang? Ya, sebagai seorang yang sebagai yang meneliti di bidang. Sebenarnya kan ini yang jadi masalah ya. Kadang-kadang aparat penegak hukum kita kalau dihadapkan dengan kasus saling lapor, itu suka gampang. Seakan-akan bingung mana nih yang jadi korban, mana yang pelaku. Padahal kasus ini sebetulnya mudah konstruksinya tuh. Konstruksi itu maksudnya kasus ini mudah kalau dilihat. Artinya apa? Ini kan pertama yang dilaporkan sebenarnya si suami, karena melakukan penelantaran kan gitu ya, mabuk, nggak memberikan nafkah dan segala macam. Dan dilaporkan oleh si istri. Lalu kemudian ada laporan balasan. Ini kan saling lapor namanya ya. Nah, kalau dalam kacamata kita harusnya ya polisi dan jaksa bisa melihat konstruksi kasus itu, bisa melihat ya masa sih udah istri jadi korban penelantaran dan anaknya gitu ya, tanda kutip ya. Lalu kemudian dilaporkan balik dan ternyata kasus si suami melaporkan dengan alasan ada kekerasan dalam rumah tangga karena dimarahin sang istri, itu justru naik dan ancamannya nggak tanggung 1 tahun penjara. Itu mengerikan begitu loh. Jadi itu menunjukkan bahwa kalau kita jadi korban belum tentu kita terlindungi juga sama hukum kan. Bisa jadi besoknya kamu jadi pelaku gitu. Jadi kok dia awalnya korban, tapi karena keringkihan kali bahasa sistem hukum dia jadi pelaku. Iya, seperti itulah bentuk konstruksinya. Itu jadi kalau misalnya jadi nanti kalau cerita-cerita lucunya kan ada orang datang ke rumah kita nyolong nih, kita marahin kan, marahin dia kaget. Boleh gue terbalik. Iya, kita lapor pencurian, dia ngelapor kita marah-marahin orang kan gitu kan, kena juga kita pidana. Jadi dalam konstruksi itu ya belum tentu kalau Anda korban
lalu kemudian lapor polisi, datang ke jaksa, begitu ya, bisa jadi Anda dilindungi. Jadi bisa jadi kasusnya seperti ini. Jadi kalau hashtag yang ramai di Twitter kemarin, hashtag percuma lapor polisi, ada benernya juga? Tapi nggak apa-apa karena kan sekarang polisi udah terbuka. Polisi sudah membuka diri, silahkan kritik lah. Betul. Kita dari kemarin kan kritik terus tuh, nah sekarang udah diterima. Dan saya rasa juga kita harus mengapresiasi, kita harus fair kalau memang mereka membuka diri ya, memang kita harus berani mengkritik. Misalkan kemarin ada satu info soal polisi juga ya, mau membebaskan, nggak ada lagi tuh isu suap dalam penerimaan calon anggota polisi. Itu bagus. Betul. Saya rasa dukung itu karena memang mungkin ini menjadi barangkali kayak akar korupsi di tubuh kepolisian. Betul. Karena di awal sudah keluar modal banyak dan ini saya rasa hal yang menurut saya juga patut untuk diapresiasi. Soal polisi emang percuma ya? Enggak. soal polisi sudah membuka diri, jadi kemarin ada contohnya gitu ya, dia polisi, ada mahasiswa lagi demo, dipeluk tuh mahasiswanya. Oh gitu ya. Tapi dibanting. Seperti podcast ini, tentu kita tidak akan diproses dong. Pak polisi tidak akan memproses kita dong. Digandeng, kemudian diajak ngobrol, dikritikin. Nih, sebentar, kita punya Medina loh. Medina kamu, waduh langsung asik aja nih. Nah, gimana Med? Kamu, aku dengar kemarin baru membuat satu laporan penelitian tentang yang nggak kalah kerennya dari mungkin konstruksinya kurang lebih sama. Iya, kayak tadi korban, kemudian juga di dalam katakanlah persidangan malah dia dituntut sebagai pelaku. Nah, ada banyak kasus yang nanti mungkin Mei bisa cerita bagaimana dalam kasus-kasus hukuman mati ya. Itu khususnya perempuan. Nah, ini yang paling menarik. Enggak. Emang maksudnya kalau kasus hukuman mati itu gimana sih? Gue kurang ngerti nih, maksudnya kasus hukuman mati itu gimana? Kasus hukuman mati itu misalkan ada orang melakukan tindak kejahatan dan ada satu katakanlah hukum ya yang tuntutannya hukuman mati. Nah, kemudian dia dituntut hukuman mati dan dia kemudian menjalani katakanlah ya sebagai terdakwa terpidana hukuman mati. Nah, ya bagus dong. Karena ya maksudnya ya hukuman mati ya kalau memang orang yang layak dihukum mati ya nggak apa-apa dong. Wait. Nah, itu dia awalnya. Karena tadi kalau kita bahas konstruksi kasusnya, nggak semua orang yang dituntut pidana mati itu sebenarnya pelaku. Karena kan kita mesti lihat lagi nih si hukumnya gitu ya. Hukumnya kan bagian dari sistem politik dan sebagainya. Jadi kadang dia rumusan si pasalnya nih, rumusan hukumnya pun juga akhirnya nggak perspektif pada korban. Dia nggak bisa nge-capture nih mana yang beneran korban, mana yang beneran pelaku. Dan itu terjadi di kasus pidana mati. Dan kemarin ICJR spesifik ngebahas soal perempuan. Iya. Jadi perempuan yang telah dipidana mati kemudian diteliti apa saja temuannya, Mei? Nah, ini menarik banget gitu. Tadi kita kan bahas bahwa kacamatanya korban sering didefinisikan akhirnya jadi pelaku. Nah, itu juga terjadi kasus pidana mati. Paling banyak kasusnya perempuan dipidana mati itu tuh kasus narkotika. Nah, banyak tuh dia sebenarnya korban perdagangan orang, dijerat dengan hubungan intim, itu banyak banget, ada 25% dari kasusnya bahwa dia tuh sebenarnya dieksploitasi sama jaringan lebih tinggi, jaringan lebih besar di peredaran gelap narkotika. Terus dia terjeratlah memiliki narkotika, menguasai narkotika, bawa narkotika, terus dia didefinisikan sebagai pelaku, padahal simply dia dijerat oleh orang-orang yang punya relasi kuasa lebih besar gitu ya, punya mengeksploitasi dia, tapi dia justru dijerat dengan pidana mati. Dan itu banyak terjadi di kasus-kasus perempuan yang berhadapan dengan pidana mati. Jadi maksudnya kalau kayak Kak Maidina sama Bang Eras ini posisinya anti hukuman mati? Yes. Ya, anti. Kita anti hukuman mati karena sebenarnya ya kalau ditanya teori ya banyak, ditanya riset banyak, tapi ini kan fakta yang tadi kita tidak bisa hindarkan. Jadi ada kasus misalnya, contoh nih kasus manajemen. MJ, apa namanya? Seorang warga Filipina. Seorang warga negara Filipina yang kemudian dia jadi apa namanya tenaga kerja migran ya. Tenaga kerja migran itu kalau kita TKI lah. Buruh migran. Pekerja migran, buruh migran dari Filipina. Dia disuruh ke Indonesia, disuruh bawa tas yang isinya ternyata narkotika. Di dalamnya ada substance ya. Pada saat ke Indonesia dia disebut pengedar bandar, padahal dia tidak mendapatkan upah yang apa namanya seperti buruh begitu ya, tidak apa seperti bagaimana kurir mengajukan apa namanya keuntungan, dia tidak dapat keuntungan, dia juga bukan bandarnya, bukan dia yang
menaruh narkotika itu di tas, tapi kemudian dijatuhi pidana mati. Nah, beberapa tahun kemudian di Filipina ternyata yang merekrut dia dan menjebak dia untuk membawa narkotika itu disidang, ketemu, ketemu. Jadi dipidana mati itu, bro, itu sesederhana lu apa saja. Iya, kalau di Indonesia kayak gitu. Kamu pulang dari sini, ternyata aku mau nitip barang ke temanku, aku harus bilang, bro, kita kan udah kenal nih, udah temenan lah sekarang ya, satu kali podcastan sama-sama tadi hashtagnya cuma lapor. Titip ya. Aku titipin nih tas, bro, bawain dong ke temanku. Kan kamu nggak mungkin nolak dong sebagai teman. Teman-teman ternyata isinya narkotika. Hari ini kita ngobrol-ngobrol di sini, besok kamu bisa jadi dipidana mati. Dan yang dimaksud dengan pidana mati itu ya dibunuh, nyawanya dicabut oleh negara untuk suatu perbuatan yang capital punishment tidak mungkin udah kejahatan paling luar biasa lah sehingga lo harus mati. Oke, kan tapi gue juga baca-baca soal hukuman mati nih. Kalau yang sepanjang gue baca kan kasus-kasus hukuman mati kebanyakan menyasarnya mereka yang teroris atau narkoba. Gue gak dapat hilang narkotika. Menurut gue sih wajar-wajar. Pembunuhan berencana. Teroris, maksudnya kalau teroris gitu dia udah ngebunuh orang ratusan dalam sebuah kafe misalkan. Ya kalau dia dicabut juga nyawanya, menurut gue biasa-biasa aja, harusnya fine-fine aja. Nah, kasusnya gimana tuh, Mai? Kira-kira yang Mai lihat? Ini gimmick ya? Iya nggak apa-apa, nggak, dia emang pro hukuman mati. Catat namanya. Di mana nih kasus perempuan? Iya, kasus perempuan misalnya. Kayak misalnya kasus perempuan sekalipun melibatkan kayak kekerasan nih, misalnya udah ngebunuh orang. Nah, ternyata pas dilihat lagi dalam kasusnya nih dia ngebunuh orang punya banyak rentetan peristiwa sebelumnya dia seperti apa. Betul. Nah, dari situ sebenarnya bisa dilihat gitu ya bahwa apakah memang dalam kasus itu layak dijatuhin hukuman mati. Misalnya ada faktor-faktor lainnya kenapa akhirnya dia melakukan tindak pidana. Betul. Misalnya salah satunya nih ada kasus yang cukup ya mungkin kita akhirnya marah gitu ya soal pembunuhan berencana melibatkan korban anak. Di situ perempuannya terlibat nih terlibat dalam pembunuhan itu bareng suaminya. Nah kita kan mikirnya wah sadis banget nih, korbannya juga banyak nih. Terus kita mesti lihat lagi ternyata dia ngelakuin itu karena dasar paksaan suaminya, bahwa suaminya pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan udah dalam waktu yang cukup lama gitu. Jadi dari dia udah nikah di awal sampai dengan lama dia terjerat dalam si kekerasan domestik tersebut. KDRT. Terus kemudian akhirnya dia juga ditakutkan, bawa lah nih traumanya sampai dia harus terlibat dalam kasus itu gitu, terlibat dalam pembunuhan dan akhirnya dia mau. Nah itu yang perlu kita lihat rentetan peristiwa tersebut yang akhirnya kita mempertanyakan emangnya hukuman yang paling berat nih hukuman pidana mati itu layak ya dijatuhin sama dia, dan dalam sistem hukum kita yang ada saat ini dia beneran dijatuhin pidana mati. Nah itu yang akhirnya di sistem itu miss gitu ya, bahwa melihat seolah-olah kita ngejawab pidana mati itu jawaban dari peristiwa yang kejam gitu. Kita nggak lihat rentetan peristiwa sebelum ada peristiwa itu kayak gimana. Jadi hukum kita itu belum bisa ngelihat konteks yang lebih utuh ya. Hanya dari alat buktinya, barang buktinya, saksi-saksi terjadi sesuatu yang disangkakan ya kemudian ujungnya hukuman mati gitu ya. Jadi kalau misalkan gue ngambil contohnya tadi Eras kasusnya Mary Jane ya, yang MJ ya, yang kasus sindikat perdagangan narkotika ya. Itu kan jelas itu adalah kita sebut sebagai kejahatan lintas batas negara ya, atau transnational organized crime. Nah kalau transnational organized crime atau kejahatan lintas batas negara itu mungkin nggak pertanyaannya bosnya itu dia bawa barangnya sendiri, dan itu barang itu kalau dibawa tahu ada hukuman yang sangat keras, yaitu hukuman mati ujung-ujungnya. Pasti orang-orang yang katakanlah dijerat atau akhirnya membawa itu tertentu bukan bos ataupun bukan pengedarnya gitu. Barangkali dia cuma sekedar orang yang nggak punya posisi tawar gitu ya, hanya bisa karena memang butuh duit untuk pulang atau sebagainya, dijebak. Nah itu kan menjadi korban konstruksi itu. Nah hukum kita melihat bahwa kalau siapapun yang membawa substan di atas sekian gram, hukuman mati kan. Mary Jane terpenuhi unsur itu kan. Tapi nggak dilihat konteksnya. Mana mungkin kalau kita lihat rumahnya Mary Jane di Filipina yang sangat miskin ya, menjadi kayak semacam gembong atas perdagangan narkotika di Indonesia gitu. Itu kan jelas hukum kita gagal dalam melihat konstruksi transnational organized crime atau kejahatan lintas batas negara, dan ini sangat disayangkan
disayangkan orang macam Mary Jane seolah kemudian menjadi kayak semacam ya disalahkan gitu dari mungkin kegagalan untuk melihat sindikat gitu atau orang-orang yang bermain di balik itu gitu. Jadi kadang-kadang apa ya, hukuman mati itu kan keren kelihatannya, gagah gitu ya. Jadi seakan-akan gitu ya. kalau menjatuhkan pidana mati itu tegas, justice has been done gitu, has been deliver gitu loh. Jadi seakan-akan kalau misalnya sudah ada hukuman mati, berarti penyelesaian perkaranya ini sudah selesai, sudah berjalan dengan baik gitu. Nah, yang banyak mungkin masyarakat perlu tahu adalah dalam banyak kasus pidana mati, ya tadi aku bilang, kadang-kadang itu orangnya apes aja. Itu yang pertama. Jadi kadang-kadang lu apes aja. Kayak apa MJ tadi bahwa nggak tahu ternyata ini tas isinya apa, pidana mati gitu ya. Atau misalnya Anda dalam keadaan tertekan sekali, kayak seperti kasus-kasus yang diteliti oleh Medina ini, banyak korban KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang dia tersudut luar biasa, akhirnya dia nggak tahu mau ngapain dan dia bunuh pasangannya begitu ya. Di ruang sidang seakan-akan semua beban masalah itu ditumpuk pada satu orang. Jadi kan pidana mati, blaming ya. Iya, pidana mati ini kan seperti hukuman yang paling ultimate kan, hukuman yang paling atas. Jadi seakan-akan kalau seorang itu sudah dipidana mati, semua kesalahan itu ditumpukan pada dia. Tapi nggak pernah ditanya nih, ini orang kenapa melakukan kesalahan itu? Konteksnya apa? Latarnya apa? Kenapa dia melakukan itu? Nah, orang-orang atau sistem yang berpengaruh di situ tidak pernah diajak untuk kemudian mempertanggungjawabkan masalah yang sama. Sama kayak narkotika. Kalau kita mau bahasa simpelnya, ya kenapa Mary Jane bisa dijebak gitu loh? Kenapa bisa lewat dalam narkotika itu kenapa bisa kayak border gitu? Paham. Itu kan Mary Jane. Tapi kan barangkali Mary Jane kan cuman, maksudnya nggak banyak kan kasus kayak Mary Jane kan? Maksudnya banyak. Ya itu gara-gara konstruksinya kan transnational organized kan, diorganize, mungkin nggak banyak. Jadi kalau misalnya Mary Jane doang. Nih misalkan kasus yang lain nih, kayak misalkan yang sudah dieksekusi mati ya, Freddy Budiman. Freddy Budiman itu ketika dia sebelum dieksekusi, dia kan menceritakan ada dia di-backingi bahwa substance kan. Pernah nggak dia dituntut gitu ya, orang yang nemenin bawa itu? Nggak pernah kan? Akhirnya kesalahan ditumbuhkan sama si Freddy Budiman, dianggap sebagai gembong narkotika. Di dalam penjara dia masih bisa melakukan transaksi. Yang dianggap sebagai gembong narkotika pun dia tuh cuma sekedar kurir kan? Ya kan ada yang nge-backup. Pernah nggak katakanlah sistem hukum kita bisa mengungkap itu? Ketutup kan? Mary Utami yang kita sedang lagi perjuangkan. Betul. Iya. Karena apa tuh? Gerasi. Dia kenalan sama oke. Tanda-tanda petisinya dulu untuk gerasi buat Mary Utami. Teman-teman bisa berkontribusi. Nanti ada di bawah, bawa money gak tahu nih. Sini bawa biar keren. Terus. Nah Mary Utami case ini sangat jamak gitu ya buat kasus-kasus narkotika. Jadi dia emang terjerat di hubungan intim. Dari risetnya dia tuh nge-capture khusus untuk hubungan intim bahwa ada 8 kasus gitu ya. Dari itu angkanya sekitar 25% bahwa banyak perempuan-perempuan dengan pidana mati itu dijerat dengan hubungan intim. Nah, si Mary Utami pun juga kayak gitu. Jadi dia sempat ketemu orang gitu ya. Dia buruh migran di waktu itu di Taiwan ya. Dia ketemu orang, dia menjalin hubungan lah dengan orang tersebut. Udah waktu itu sempat selesai gitu ya hubungannya. Akhirnya dia kembali lagi ke Jakarta. Terus dia ketemu lagi sama orang tersebut. Nah, ternyata dari hasil investigasi pertemuan itu emang udah direncanain bahwa dia memang sudah dijerat gitu. Maksudnya udah ditargetkan oleh kelompok jaringan narkotika itu. Terus akhirnya dia terlibat lagi hubungan dengan si pasangannya itu, dijanjikan menikah, diberikan uang secara rutin, sudah bergantung lah secara ekonomi. Terus dia diajak ke Nepal. Di Nepal katanya dia mau mau diajak liburan. Terus pas libur di Nepal itu dia ditemukan oleh orang-orang yang nggak dia kenal, karena itu katanya rekan kerjanya si pasangannya itu. Terus akhirnya dia dikasih tasnya itu, tasnya berat, dia udah tahu, udah curiga. Cuman Mary Utami ini nggak pernah punya pengalaman tahu tas bagus, tas kulit apa sebagai macem. Terus dibilang kenapa tasnya berat banget. Terus kata dia, ya ini tas bagus yang mau dijual di Indonesia, jadi ya kayak begitu. Dia kan nggak tahu sama sekali pengetahuan bahwa mungkin tas yang bagus. kasih si cowoknya. Rekan cowoknya. Jadi dia akhirnya ketemu cowoknya tuh udah hilang tuh di situ tuh, udah nggak ada sama sekali. Terus akhirnya di Nepal dikasih tasnya berat, dia mempertanyakan tapi dikasih jawaban kayak gitu dan dia nggak punya pengetahuan lebih soal itu. Akhirnya dia kembali ke Jakarta. Mulai dari situ si pasangannya udah nggak ada nih, udah hilang. Dia bilang kamu
balik ke Jakarta dulu aja sendirian, nanti saya nyusul dengan juga kembali lagi dijanjiin bahwa nanti sampai di Jakarta kita akan menikah. Udah tuh nyampe ke Jakarta, akhirnya dia nyampe ke bandara, di bandaranya ada heroin deh, dan itu berapa jumlahnya cukup banyak dan akhirnya dia dijerat dengan pidana mati. Kan dia nggak nanya kalau yang ngasih barang, ya kayak tadi lu lah pulang ke rumah pacar lu, terus teman pacar lu nitip, tadi kan satu rumah tuh, teman pacar lu nitip, kan lu mungkin nanya. Aku kenal lu. Percuma lapor Pak RT, ya kan dimarahin Pak RT, kenapa lu serumah gitu lah. Kenal lu Jas. Kurang lebih begitu, tapi begini, memang hukuman mati itu hukuman mati itu terlihat menyenangkan karena kekerasan itu terlihat menyenangkan. Kekerasan dirayakan. Kekerasan itu terlihat menyenangkan dan dirayakan. Karena apa? Kadang-kadang masyarakat kita itu udah mentok, udah frustasi dengan kondisi hukum saat ini. Betul. Jadi seakan-akan hukuman yang berat itu equal sama dengan keadilan. Iya. Padahal dia tidak selalu seperti itu. Nah, kayak beginilah, kita misalnya sepakat Mary Utami di pidana mati, kita sepakat Mary Jane dipidana mati karena bawa narkotika. Saya mau tanya, emang pengguna narkotika dikemanain? Di penjara. 60% penghuni penjara kita sekarang kasus narkotika. Overcrowded ya. 60% dari angka itu pengguna dan pecandu narkotika. Negara yang bilang mereka pengguna pecandu. Lah, katanya pidana mati orang supaya menyelamatkan bangsa. Tapi kenapa yang pengguna pecandu yang harusnya diselamatkan disupport malah dimasukkan ke dalam penjara? Jadi siapa yang untung? Siapa yang diuntungkan dengan pidana mati sebelah kiri? Yang korbannya, yang benar-benar dianggap korban menjadi yang mengakibatkan bahwa kita sepakat pidana mati dilakukan, justru dimasukin ke penjara. Nah ini kan kita jadinya nggak bertanya-tanya karena seakan-akan kalau udah pidana mati di sini, udah bener nih hukumnya. Padahal kan semua orang yang jadi korban malah di penjara, bukannya direhab, bukannya diberikan pekerjaan layak oleh negara, bukannya dipelihara negara, tanda kutip, di penjara. Gitu. Sebentar. Kayaknya supaya kita lebih dalam, karena memang yang spesifik adalah soal penelitian soal perempuan, mungkin kita explore dulu. Apa sih temuan inti dari penelitian ICJR yang kemarin itu, yang ngelihat kasus-kasus hukuman mati terhadap perempuan-perempuan yang dalam subjek penelitianmu. Itu apa aja yang menarik temuannya, yang bisa di-share? Yang menarik itu kan, kalau tadi kita bilang bahwa pidana mati itu ada orang-orang tertentu yang layak dijatuhin pidana mati. Nah itu sebenarnya berdasarkan riset, banyak riset itu nggak kayak begitu gitu ya. Kalau orang misalnya kayak pelapor khusus PBB pernah ngomong bahwa emang pidana mati itu diciptakan untuk orang-orang paling rentan. Jadi kalau kita lihat lagi misalnya tingkat pendidikan itu justru mayoritas orang-orang pidana mati itu tingkat pendidikannya yang paling rendah, emang miskin gitu. Ekonominya paling rendah, nggak punya tingkat pendidikan yang baik, lalu juga miskin. Bahkan ada riset juga yang menyatakan, misalnya teman-teman advokasi di INDE bilang gitu ya, bahwa kalau dia nggak rentan, pasti dia nggak akan dijatuhin pidana mati. Pasti dia punya sumber daya buat dapetin lawyer, buat ngadirin saksi meringankan. Jadi justru emang orang-orang yang dijerat pidana mati adalah orang-orang yang paling rentan. Nah, ketika terjadi sama perempuan, kerentanan itu nambah. Kerentanannya basis gender tadi, bahwa ada ruang-ruang di mana kerentanan dia sebagai perempuan itu dimanfaatkan. Tadi kan kita udah bahas, misalnya dijerat dengan pasangan tim. Lalu kemudian juga dijerat dengan misalnya ancaman keluarga, bahwa maksudnya ancaman keluarga. Jadi ada salah satu kasus narkotika juga gitu ya, bahwa dia terjerat dalam pidananya karena dia harus membantu anaknya. Jadi anaknya diperas gitu ya dengan jaringan narkotika, terus dia harus mengantarkan narkotika lagi kalau dia mau menyelamatkan anaknya. Nah akhirnya dia masuklah ke jaringan itu gitu ya, dia akhirnya mau mengantarkan narkotika dan akhirnya dia terjerat. Kerentanannya dia ketika dia peduli sama keluarga dan malah jadi kerentanan dan punya dimensi gender gitu ya, peran dia sebagai perempuan itu akhirnya digunakan jadi alasan untuk menjatuhkan pidana mati. Dan itu nggak cuman spesifik misalnya kasus-kasus narkotika gitu, kasus-kasus lainnya yaitu pembunuhan berencana itu juga ada dimensi gendernya, di mana dia melakukan pidana mati, dia melakukan perbuatan pidana yang nge-leads dia untuk pidana mati karena kerentanan perempuannya. Misalnya nih ini benar-benar kepola banget gitu, korban KDRT atau perkosaan atau menyelamatkan diri, kemudian juga korban kekerasan gitu. Tapi emang ada ya, misalkan dia lagi berusaha menyelamatkan diri lalu kemudian berujung pada
pembunuhan lalu malah kemudian dia dihukum mati. Itu ada kasusnya, gitu. ada kasusnya. Banyak, Des. Banyak. Kalau di Indonesia mungkin spesifik yang langsung kayak gitu, misalnya dia membela diri langsung akhirnya ngebunuh pasangannya terus direpin mati, nggak ada. Tapi ini biasanya rentetan peristiwa, jadi udah trauma yang menakut, terus riwayat kekerasan, dan akhirnya dia punya rencana melakukan pembunuhan ataupun terlibat dalam pembunuhan ke pasangannya. Jadi dia korban, lalu karena sistem hukumnya goblok gitu ya. Yes. Terus di switch jadi pelaku gitu, dan akhirnya dihukum mati. Nah, iya itu. Dan yang paling kita tangkap juga di situ bagaimana sebenarnya peradilan, hakim gitu ya utamanya bisa ngelihat kerentanan itu, dan itu ternyata sangat jarang. Susah, Bahkan salah satu kasusnya dia punya riwayat kekerasan domestik, itu justru dipakai buat alasan memberatkan dia. Disebutkan, dan itu dia pakai pakai peran gendernya. Dia bilang bahwa pembelaan si terdakwa ini nggak perlu diucapkan, harusnya sebagai seorang istri dia hormat sama suaminya. Harusnya sebagai seorang ibu malah jadi pemberat ibu harusnya dia bisa ini keren banget penelitian sih ini. Nah itu dia hakim nggak bisa ngelihat kerentanan itu sebagai yang harus hakim nggak bisa ngelihat kerentanan itu, sementara gue basic gue bukan orang hukum ya. Gue nggak ngerti sama sekali soal hukum pidana nih, tapi gue dijelasin barusan nih gue langsung ngerti kok hakim bisa-bisanya nggak ngerti kenapa tuh hakimnya. Nah karena itu tadi yang kita bahas bahwa kacamatanya tadi kita ditumpuk di satu kasus aja, jadi dia melihat ada tindak pidana, tindak pidana yang diancam pidana mati, selesai gitu anggapannya. Iya, dan mungkin ya itu tadi jumlah kasus Indonesia berapa, jumlah hakim berapa. Gitu. Jadi, nah ini ada adigium lama nih, adigium tua yang bilang bahwa justice is what judge ate for breakfast. Jadi keadilan itu adalah apa yang hakim makan di dalam saat sarapan. Nah itu sebetulnya adigium yang menunjukkan bahwa variabel menjatuhkan hukuman, variabel itu maksudnya alasan-alasan gitu ya, faktor-faktor hakim menjatuhkan hukuman begitu ya, itu sangat subjektif. Gitu. Hari ini mungkin hakimnya lagi seneng nih, anaknya baru menikah atau anaknya baru lulus, baru keterima di Harvard, baru keterima di Oxford. Pada saat dia ngelihat ada terpidana mati, hari bahagia saya, nggak mungkin saya nyabut nyawa orang, ketok nggak pidana mati. Hari itu hakimnya ternyata lagi gundah gulana, kayak tadi lu pulang ke rumah pacar atau pagi-pagi bokap susah. Nah benar, atau ternyata itu bokapnya pacar lu hakim, dia tahu ini cowok kenapa datang ke rumah gua gitu kan, ngelihat lu dia jadi kesel. Siangnya dia ngelihat terpidana mati, wah dia ngeliat muka lo, dia ketok pidana mati. Jadi itu adigium yang menunjukkan bahwa faktor kerentanan yang mencabut nyawa ini bukan maha adil, bukan Tuhan yang sedang jadi hakim, gitu. Tapi hakim sedang menjadi Tuhan menggantikan. Jadi dalam konstruksi itulah yang tadi kita coba capture di penelitian ICJR, menunjukkan bahwa pidana mati itu memang serentan itu, dan salah satu kesimpulan kita itu sederhana sebenarnya. Hukuman mati itu diciptakan untuk orang miskin dan kaum rentan. Orang paling rentan di kehidupan. Jadi kalau Anda punya, kalau saya bener sih. Kalau saya bener sih. Iya, kalau saya betul. Punya uang, pasti gitu ya. Kuasa hukum saya sekelas Hotman Paris, kuasa hukum saya sekelas Luhut Pangaribuan, sekelas Daniel Awi, mungkin saya akan bisa terlepas dari pidana mati. Luhut Pangaribuan, Luhut Binsar. Luhut Pangaribuan. Oh, beda ya? Beda. Oke, sorry. Jangan jalan-jalan di tepi jurang. Nanti Anda kena somasi. Tadi sudah hashtag percuma lapor Pak RT. Jangan sampai percuma lapor Pak. Oke. Tapi gue sepakat ya dengan tesisnya yang temuannya bahwa memang hukuman mati adalah konstruksi hukuman malah justru untuk kelompok yang paling rentan. Itu banyak banget contohnya. Misalkan tadi kalau kita ngomong soal bagaimana orang yang sebenarnya sedang membela diri atau menjadi korban itu banyak kasus di pekerja migran perempuan kita di Saudi Arabia. Banyak sekali itu kasus itu, benar nggak? Nah itu kan jadi mereka adalah orang yang di sana sebagai katakanlah dalam sistem kafalah ya, dikatakan quote and quote dibeli gitu sama majikan gitu ya. Nah kemudian di sana dalam domestik itu ada kejadian mungkin pelecehan atau kekerasan seksual atau perkosaan berulang-ulang sampai akhirnya dia nggak tahan, dan kemudian ada kesempatan dia ingin membela diri dengan akhirnya ya satu-satunya cara malah kadang-kadang ya membunuh gitu. Dan hukuman di sana kan ngeliat mata ganti mata, tangan ganti tangan, nyawa ganti nyawa. Akhirnya kalau nggak ada pemaafan dari keluarga,
ekonominya. Tapi kalau tren di internasional sebetulnya udah masih berapa negara sih yang masih memberlakukan hukuman mati, Bang? Dikit lebih banyak yang moving away itu. Tinggal 55 negara dan salah satunya Indonesia. Cuma tidak segitu. 55 itu juga tidak semuanya mengeksekusi. Jadi ada beberapa negara yang masih retentionist, hukumnya, tapi kemudian tidak melakukan eksekusi mati beberapa tahun. Kenapa? Kalau memang akhirnya kita ngelihat bahwa ternyata sistemnya seringkih itu, tapi yang dipertaruhkan begitu besar, yaitu nyawa orang yang hidup, kenapa Indonesia masih ngotot memberlakukan hukuman mati sih? Hukuman mati itu tidak pernah dalam perdebatan yang sifatnya ilmiah. Jadi kalau kita lihat banyak riset sampai detik ini tidak ada satupun riset yang secara evidence based, maksudnya secara bukti dan secara metodologi cukup bilang bahwa hukuman mati itu menimbulkan efek jera atau efektif dalam menyelesaikan suatu perkara. Tidak ada satupun penelitian, gitu ya. Jadi kalau ngomongin penelitian dasarnya bukti, gitu ya, dasarnya ilmiah, ya nggak ada jawabannya. Nah, satu-satunya alasan adalah karena memang hukuman mati itu indah sebagai jargon. Dia indah sebagai alat untuk menunjukkan bahwa negara punya power, kegagahan. Dan ini terjadi sudah lama di Indonesia. Nah, ini contoh nih ya, boleh ya. Indonesia, Belanda itu sudah menghapuskan hukuman mati tahun 1870. Belanda. Pada saat menjajah Indonesia, diterapkanlah KUHP-nya Belanda nih yang sudah nggak ada hukuman mati tahun 1870. Diterapkanlah di Indonesia tahun 1918. Indonesia ada nggak hukuman matinya Belanda? Ada. Alasannya apa? Belanda bilang bahwa Indonesia ini susah diatur. Negara kelas 3, bangsa yang tidak beradab. Jadi perlu hukuman keras. Nah, Belanda menunjukkan kekuasaannya kepada Indonesia. Apakah itu dilanjutkan oleh Indonesia? Dilanjutkan oleh Indonesia. Selemah-lemahnya iman, apa yang bisa kita lakuin ini supaya... Tapi bagi kita begini, kalau kita mau memperbaiki sistem, kita mau menelanjangi sistem yang kita anggap tidak baik ini, kita mau mendekonstruksi. Mau membuat semuanya transparan. Keluarkan dulu faktor-faktor yang membuat seakan-akan penegakan hukum itu berhenti dengan hukuman berat. Hilangkan pidana mati, maka lihatlah bagaimana aparat penegak hukum akan bekerja dengan baik. Bagaimana sistem itu tidak semua soal jargon. Kalau mau menyelesaikan kasus narkotika, dimanapun negara di seluruh dunia yang berhasil menyelesaikan narkotika tidak ada pidana mati. Karena apa ini diperbaiki adalah sistem kesehatannya. Tapi ini udah berulang-ulang lah kita omongin di kasus-kasus lain misalnya terorisme begitu. Lah, dalam penelitian kita itu menunjukkan bahwa mereka para terpidana terorisme tidak punya masalah dengan pidana mati. Bahkan mereka mengatakan ya pidana mati sebagai tujuan. Dari awalnya mau mati. Nah, kalau lu dari awalnya mau mati, ngapain lu pidana mati gitu loh. Jadi dalam konstruksi itu kalau mau menyelesaikan masalah terorisme, ya jangan pakai pidana mati. Coba pakai pendekatan bagaimana menyelesaikan masalah itu. Dan ini yang paling penting menurut saya nanti terakhir ya dari ditambahkan adalah bagaimana kemudian hukuman mati itu harus dijauhkan dari kelompok-kelompok yang rentan ini. Begitu. Setidaknya mereka yang sudah jadi korban kayak tadi ya, setidaknya jadi korban jangan lagi jadi double korban gitu, jangan jadi korban ganda. Gitu. Gimana, Mai? Kalau untuk anak-anak muda gimana, Mai? Untuk ngelihat katakanlah kenapa kita harus menolak hukuman mati? Simple sih, kayak aku selalu nolak hukuman mati karena hukuman mati paling nggak mikir gitu. Mana yang paling mikir? Kita punya banyak resource gitu ya, misalnya di penjara ada sipir, ada mekanisme pembinaan. Kenapa akhirnya kita bergantung sama pidana mati yang udah cuma ngebunuh manusia? Nah itu yang sebenarnya perlu kita lihat. Apa gunanya negara ini dengan banyak aparaturnya, banyak orangnya, banyak PNS-nya, banyak manusianya, tapi justru kita rely-nya bergantungnya sama penghukuman yang keras yang udah simple gitu doang. Jadi kita sementara itu pengadilan kita sangat korup ya. Kenapa? Ya kan? Kalau kemudian pengadilan kita korup, kemudian menjatuhkan hukuman mati kan ngeri sekali kan ininya, resikonya. Kalau lu sekarang masih itu nggak, Jess? Masih pro hukuman mati nggak sekarang dengan ngobrol-ngobrol ini? Sebetulnya sih enggak. Tadi gimmick doang. Kalau gue simpel sebenarnya, gue nggak pernah rela katakanlah uang pajak kita yang kita bayarkan gitu ataupun APBN kita ya, karena hukuman mati itu sebenarnya mengambil dari APBN uang pajak kita untuk membeli peluru dan peluru itu untuk ngebunuh dan akhirnya secara tidak langsung setiap orang di Indonesia itu berkontribusi atas pembunuhan, di mana di situ ada banyak sekali masalah kan, soal-soal keadilan, justice dan sebagainya. Jadi gue nggak pernah rela adanya pembunuhan gara-gara ya kita secara langsung jadi pembunuh juga gitu.
hidup baik-baik ternyata jadi pembunuh juga kan. Ya iya, makanya menurut gue kita perlu nolak hukuman mati. Jadi tolaklah hukuman mati kalau Anda tidak mau menjadi pembunuh. Iya, sampai langsung. Gitu ya. Thank you. Bayar pajak dulu ya. Rasmi. Thank you so much, sukses. Kita collab terus ya. Kita banyak kasus-kasus kepidana yang harus kita bahas bareng-bareng. Thank you. Bye. Bye.